lagu pujian kami Bapa. Kami hanya tenang bersama dengan Engkau. Kami hanya tenang Tuhan, hanya bersama dengan Engkau. Bapa, kami telah memuji memuliakan Tuhan. Biarlah pujian kami sampai kepada tahta-Mu Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami semua mau mendengarkan firman-Mu. Bapa, ajarlah kami, berbicaralah Tuhan, tuntun bimbing kami Bapa dengan firman-Mu. Bapa, saya sendiri juga Bapa, Tuhan urapi hamba-Mu ini, agar apa yang hamba sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Philadelphia. Kasih bersaudara. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apa kabar? Puji Tuhan Bisa dilewati, bisa dilalui. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Waktu tadi muda-mudi membawa lagu pujian. Tadi lagunya ada kalimat satu-satunya yang kuandalkan. Saya tadi mengikuti lagu pujian ini, sungguh lagu pujian ini sangat indah saya dengar. Satu-satunya yang kuandalkan. Saya jadi teringat masa-masa kita waktu dulu sebelum kita bergabung ke GSPDI. Saya mengingat bagaimana kita hanya mengandalkan Tuhan. Saya mengingat bagaimana perjalanan kita. Memang kita pernah mengandalkan pengacara untuk menyelesaikan persoalan kita ini. Tetapi apa hasilnya? Hasilnya tidak ada. Saya berpikir sekarang Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa Tuhanlah yang berkarya atas persoalan kita. Pengacara kemarin tidak ada sebenarnya berguna. Hanya Tuhan yang kita andalkan. Bahkan sampai kita bergabung pun ke SPDI, ini bukan kemauan kita, Bapak Ibu, tetapi kemauan Tuhan. Saya bersaksi sedikit bagaimana sebelum kita bergabung ke SPDI, 1 bulan sebelum kita bergabung ke SPDI, Tuhan sudah menunjukkan melalui doa ibunda dari saya sebelum bergabung ke sini. Ibu saya melalui doa-doanya bercerita kepada saya, mungkin 2 minggu lah sebelum ada telepon dari Bapak Kepala kita, Pendeta Chandra Situmorang.
Ibunda tercinta berkata kepada saya, Tuhan sudah menunjukkan golongan mana yang akan kita ikuti bergabung. Saya dalam pikiran saya, golongan mana kira-kira? Saya tanya ibu saya, golongan apa? Golongan apa kata Tuhan? Saya bilang, saya tidak tahu kata ibu saya. Tetapi Tuhan sudah menunjukkan golongan mana yang akan kita ikut bergabung ke dalamnya. Saya tidak tahu golongan mana. Saya berpikir dalam hati, benarkah ini? Karena melihat situasi, adakah golongan, adakah organisasi yang mau menerima kita? Sepertinya mustahil kalau dalam pikiran saya, karena dalam persoalan seperti ini. Tetapi saya percaya kepada Tuhan. Percaya saja, saya tunggu, saya pikir. Tiba-tiba 2 minggu kemudian datanglah telepon dari Bapak Pendeta Chandra. Dijelaskannya, maukah kalian bergabung? Diperkenalkanlah ini ke SPDI. Kami berdoa supaya Tuhan, kalau ini memang Tuhan yang Engkau pilih, semuanya pasti akan berjalan lancar. Dan ini buktinya. Jadi ke SPDI ini bukan kita yang memilih, tetapi Tuhan yang memilih. Kita bergabung bersama GSPDI. Saya sangat menghargai pemberian Tuhan. Biarlah GSPDI ini adalah organisasi yang terakhir bagi kita, sampai kita meninggalkan dunia ini, atau sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita tetap berada di organisasi GSPDI. Waktu saya tadi mendengar lagu pujian ini, satu-satunya yang kuperlukan, yang kuandalkan. Khotbah saya juga hari ini bertema mengandalkan Tuhan. Kami dengan mudah-mudi tidak ada saling berkomunikasi. Tetapi lagu pujian tadi seperti serupa dengan judul atau tema khotbah saya, mengandalkan Tuhan secara benar. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masalah apa yang Bapak Ibu hadapi sehingga kita perlu mengandalkan Tuhan? Masalah apa yang Bapak Ibu hadapi sehingga kita perlu harus mengandalkan Tuhan? Semua orang memiliki masalah, tetapi masalah apa yang kita hadapi sehingga Tuhan perlu campur tangan? Artinya tanpa Tuhan campur tangan, kita tidak dapat menyelesaikan masalah itu. Masalah apa kira-kira Bapak Ibu Saudara? Masalah apa kira-kira yang jika Tuhan tidak ikut terlibat, jika Tuhan tidak ikut intervensi,
Jika Tuhan tidak campur tangan, kita tidak dapat menyelesaikannya sendiri. Masalah apa kira-kira? Kalau itu masalah karir atau pekerjaan, faktanya banyak orang di luar Kristen yang sukses menjadi kaya. Kalau masalah kekayaan, tanpa Tuhan banyak orang kaya. Atau masalah bisnis, banyak orang sukses berbisnis tanpa Tuhan. Tidak pernah dia memanggil seperti kita berseru kepada Tuhan Yesus, tetapi dia sukses. Banyak harta berlimpahan bahkan. Itu kalau masalah karir. Coba kita pikirkan dulu, masalah apa yang kita hadapi sehingga kita perlu Tuhan untuk campur tangan, untuk intervensi, untuk ikut terlibat. Sebab tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak akan dapat menyelesaikannya. Mari saudara, kita belajar menjadi orang Kristen yang cerdas. Supaya kita menjadi orang Kristen yang cerdas, maksud saya cerdas adalah mengerti kehendak Allah dan kita ada di jalur Tuhan. Maksud cerdas adalah mengerti kehendak Allah dan kita ada di jalur Tuhan. Supaya pada akhirnya pengiringan kita kepada Tuhan, pengiringan yang berkenan kepadanya. Kalau kita baca Matius pasal 19, pasal 19, coba dulu kita baca Matius 19. Matius 19. Matius 19 ayat 16. Ayat 16 sampai 25. Sudah jarang kita bawa Alkitab ya, semuanya sudah pakai HP. Sama-sama kita membaca. Nanti berganti aja. Saya duluan ayat genap, umat Tuhan nanti ayat ganti. Matius 19 ayat 16 sampai dengan 26. Ayat 16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 17, umat Tuhan. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah.
itu kepadanya. Kata Yesus kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Ayat 19. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, kepada Yesus, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Ayat 21, Tuhan. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Ayat 23, umat Tuhan 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 25, Tuhan 23. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gempar mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Ayat 26, kita sama-sama 2, 3. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Puji Tuhan. Matius pasal 19 ini, saudara kita semua menemukan orang muda yang menginginkan hidup yang berkualitas. Orang muda ini menginginkan hidup yang lebih. Dan Tuhan langsung menjawab apa dan bagaimana hidup yang berkualitas itu, yaitu agar orang itu melakukan hukum Taurat, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta. Itu kata Tuhan Yesus. Sebab memang kalau seorang melakukan hukum Taurat, dia menjadi seorang yang hidupnya berkualitas waktu itu. Tetapi kita baca, dia berkata, sudah dilakukan. Sudah saya lakukan Tuhan. Itu kita baca tadi. Semuanya sudah dilakukannya. Dan kita lihat respon Tuhan kepada anak muda ini. Tuhan tidak membantah. Tuhan mengakui anak muda ini sudah dilakukannya. Tetapi kita baca tadi seterusnya, orang ini masih berkata, apalagi yang masih kurang? Apalagi yang masih kurang? Ia ingin memiliki hidup yang berkualitas, melebihi orang beragama pada umumnya. Tuhan mengarahkan kepada kehidupan yang mengikut Yesus. Ikutlah aku, kata Tuhan. Karena memang itulah hidup yang berkualitas, mengikut Tuhan. Tidak ada lagi hidup yang berkualitas selain kita bisa mengikut Tuhan dengan benar. Mengikut Tuhan Yesus sama dengan di
dikembalikan ke rancangan Allah yang semula. Karena Allah menciptakan manusia semula segambar dengan Dia. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mengembalikan manusia ke rancangan Allah yang semula. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, manusia seperti kita ini atau seperti yang kita kenakan hari ini bukanlah manusia yang dikehendaki Allah. Kita bersyukur kita menjadi bagian dari umat pilihan Tuhan yang diproses untuk sempurna. Kepada orang muda tadi Tuhan menunjukkan harganya. Tuhan berkata, ia harus melepaskan diri dari segala ikatan penciptaan dunia. Artinya, suasana jiwanya tidak boleh dipengaruhi oleh materi dunia. Ia tidak boleh terikat dengan kekayaan. Ia harus melepaskan semuanya, kemudian mengikut Yesus. Artinya, mengikut gaya hidup Yesus. Orang yang masih terikat penciptaan dunia, Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin bisa ikut Tuhan Yesus. Tidak mungkin bisa menjadi orang Kristen yang sejati. Kita bisa mengerti mengapa Tuhan Yesus berkata, jika kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Dibaca dulu dalam Lukas 14. Lukas 14 ayat 33. Saya baca, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, kita tidak dapat menjadi muridku. Tidak dapat menjadi muridku. Ini kata Tuhan Yesus. Kalau kita tidak dapat melepaskan hal-hal yang duniawi, kita tidak dapat menjadi murid Yesus. Kalau kita masih punya kesenangan dunia, kita tidak dapat mengikut Tuhan Yesus. Makanya sangat sedikit sekali orang yang terpilih. Itu kata firman Tuhan, sedikit yang terpilih, banyak yang terpakai. Kita lanjut. Orang muda kayak tadi, ketika mendengar harga yang harus dibayar, kita lihat, kita baca tadi, anak muda ini tidak bersedia. Alkitab mengatakan dia pergi dan sedih. Sebab apa? Sebab banyak hartanya. Dia lebih memilih kesenangan dunia. Selamat itu tidak mudah, saudaraku. Tuhan berkata, berjuanglah masuk jalan sempit. Dalam Lukas 23 ayat 24, tolong dibaca anak muda, muda-mudi. Lukas 13 23 ayat Lukas 13 ayat 23 sampai dengan 24.
Kami baca 2, 3. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Puji Tuhan. Tuhan berkata, berjuanglah masuk jalan sempit. Karena banyak orang berusaha, banyak orang berminat, tetapi tidak masuk karena tidak ada perjuangan, tidak bergulat. Kita harus berjuang tanpa berhenti. Kita harus memilih dituai dunia atau dituai oleh Tuhan. Tetap mengenakan kontrak manusia atau kontrak ilahi. Kita lihat tidak mudah. Sampai murid-muridnya gempar dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Lalu Tuhan Yesus berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu